Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Kita berangkat dari definisinya. Definisi. Jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap fungsi ft, nanti hasilnya itu sama dengan fungsi baru yang domainnya itu berubah menjadi S, yang domain awalnya T menjadi S. Nah, caranya itu prosesnya kita melakukan integral tak wajar dengan batas 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali fungsi awalnya yaitu FT dt. Nah, jadi ini definisinya. Selanjutnya kita bakal melakukan 5 pembuktian ke depannya. Yang pertama, jika Ft sama dengan 1. Nah, jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap Ft, maka didapatkan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST. Nah, Ft-nya itu sama dengan 1 kan, berarti dikali 1 dt. Gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan substitusi U sama dengan min ST. Maka didapatkan du sama dengan min S dt. Jadi dt sama dengan min du per S. Nah, batasnya itu nggak usah diganti dulu, maksudnya kita abaikan dulu. Jadi integral E pangkat min ST berarti E pangkat U dikali dt, dt-nya min du per S dikali min du per S. Oke. Jadi ini bisa keluar yang ini. Jadi didapatkan min 1 per S integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U kan. Tapi kita tahu U-nya itu min ST. Berarti hasilnya itu sama dengan E pangkat min ST. Dengan batas ya kembali ke awal, karena kita udah ngerubah ke T bukan ke U lagi. Jadi batasnya tetap dari 0 sampai tak hingga. Oke. Jika kita lanjutkan, maka kita dapatkan min 1 per S. Ini tuh kayak 1 per ST kan, 1 per E pangkat ST, E pangkat ST dengan batas 0 sampai tak hingga. Jadi didapatkan min 1 per S. Nah, batasnya dimasukin. Bayangin aja 1 dibagi E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga itu angka yang sangat besar kan. Jadi 1 dibagi angka sangat besar itu akan mendekati 0. Tuh. Terus kalau T-nya 0 berarti E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1 kan. Berarti dikurang 1 dibagi 1 berarti 1. Jadi kesimpulannya, jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap Ft, di mana Ft ini sama dengan 1, maka didapatkan fungsi baru yaitu ini dioperasikan jadinya 1 per S ya. Jadi 1 per S. Oke, jadi kesimpulannya Fs fungsi baru tersebut Fs sama dengan 1 per S. Oke. Ini yang pertama. Terus yang kedua, jika Ft sama dengan T pangkat N. Ya, dengan definisi kita melakukan transformasi Laplace terhadap Ft, di mana Ft sama dengan T pangkat N, maka integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali T pangkat N, dikali T pangkat N dt. Oke, lagi dan lagi kita bisa melakukan pemisahan U sama dengan ST misalnya.
maka du sama dengan S dt. Jadi dt sama dengan du per s. Oke, kita lanjutkan. Berarti integral batasnya diabaikan dulu. E pangkat, jadinya kan st nya itu sama dengan u, jadi e pangkat min u dikali t nya itu dirubah jadi u per s. Ini t sama dengan u per s kan, jadi u per s dipangkatkan dengan n. Nah dt nya itu du per s, du per s. Oke. Nah di sini kan ada 1 per s pangkat n nih kalau diperhatikan, terus di sini ada 1 per s. Nah itu kalau digabungkan nanti kan jadi 1 per s pangkat n plus 1. Jadi itu bisa keluar dari integral di 1 per s pangkat n plus 1. Sisanya itu integral e pangkat min u pangkat n du. Oke. Terus ini kita langsung saja masukin batasnya, karena sama aja saat t nya menuju 0 maka u nya itu bakal menuju 0 juga. Jadi ini 0. Terus jika t nya menuju tahingga, maka u nya itu akan menuju tahingga juga. Jadi batasnya nggak berubah ya. Nah ini definisi apa nih? Fungsi gamma kan, yang udah kita bahas di video sebelumnya, itu gamma n plus 1 ya kan. Jika mau tonton video sebelumnya. Jika ingin tahu terkait ini, maksudnya tonton video sebelumnya. Itu gamma n plus 1 yang ini itu sama dengan gamma n plus 1, yang dimana gamma n plus 1 itu sama dengan n faktorial. Kita sudah buktikan di video sebelumnya. Jadi hasilnya yaitu jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap ft yang dimana ft sama dengan t pangkat n, nanti hasilnya itu n faktorial, ininya itu n faktorial dibagi s pangkat n plus 1. Nah kesimpulannya fungsi barunya nanti yaitu fs sama dengan n faktorial dibagi s pangkat n plus 1. Oke, ini pembuktian kedua kita. Selanjutnya di bawah saja ya. Jika kita melakukan ini yang ketiga, transformasi Laplace terhadap e pangkat at dikali ft, maka dengan definisi maka integral 0 sampai tahingga e pangkat min st dikali e pangkat at ft dt. Nah ini bisa disatukan nih, integral 0 sampai tahingga e pangkat min s min a dikali t ft dt. Nah nanti hasilnya itu kita tahu kan, ini template-nya gini tadi yang di awal. Kita ambil saja template yang di awal. Perhatikan template-nya. Ini kan nanti hasilnya itu fs, ini sesuai dengan yang ada di sini. E pangkat min st. Jika di sini e pangkat min 3t, jadi di sini tuh ya f3 gitu. Jika s-nya itu x, maka ini fx gitu. Nah, jadi di sini itu sama dengan f s min a gitu. Jadi ibaratnya fungsi fx yang digeser ke kanan sejauh a gitu. Oke? Kalau kita melakukan transformasi Laplace terhadap e pangkat at ft, maka hasilnya itu
fungsi f yang digeser sejauh ke kanan sejauh a. Jadi ini buat pembuktian ketiga. Sorry. Oke. Kita lanjutkan ke pembuktian keempat. Mungkin ini lebih ke operasi sih. Soalnya nanti bakal kepake di pembuktian kelima. Misalnya kita memiliki fungsi ft plus gt. Kita melakukan transformasi Laplace terhadap fungsi ft ditambah gt. Nanti hasilnya itu kita melakukan transformasi Laplace terhadap satu fungsi ditambah kita melakukan fungsi satunya ditambah dengan kita melakukan transformasi Laplace terhadap fungsi satunya lagi. Gitu. Nah, cara membuktikannya gimana? Ya dengan definisi. Ini kan berarti ya kita melakukan transformasi Laplace terhadap ft ditambah gt. Dengan definisi berarti integral 0 sampai t hingga e pangkat min st dikalikan dengan ya ini ft plus gt, berarti ft plus gt dt. Nah, ini kalau didistribusikan integral 0 sampai t hingga e pangkat min st dikali ft dt ditambah integral 0 sampai t hingga e pangkat min st gt dt. Nah, ini tuh apa? Kita melakukan transformasi Laplace terhadap ft kan. Jadi ini ft ditambah, dan ini kita melakukan transformasi Laplace terhadap gt. Jadi terbukti jika ada penyebelahan dua fungsi itu kita transformasi Laplace saja salah satu fungsi ditambah fungsi lainnya. Oke? Kita tuliskan ulang di sini berarti ft ditambah gt. Oke, kita simpan. Tunggu. Kita simpan ke bawah. Oke. Soalnya pembuktian kelima. Pembuktian kelima ini sebelumnya kalau di bilangan kompleks itu kita tahu bahwa cis theta itu atau e pangkat i theta sama dengan cos theta plus i sin theta. Nah, ini nanti bakal saya buktikan ya. Ini pembuktiannya itu bisa bermodalkan video sebelumnya, yaitu kita membahas kemarin itu tentang deret Maclaurin. Nah, ini bisa dibuktikan ini pakai deret Maclaurin. Tapi terima aja dulu, oke? Soalnya kita selanjutnya kita melakukan transformasi Laplace terhadap fungsi e i omega t. Nah, ini berarti sama dengan ini sudutnya omega t kan, sudutnya omega t, jadi cos omega t plus i sin omega t. Nah, oke. Terima aja dulu. Jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap e i omega t, maka hasilnya integral 0 sampai t hingga e pangkat min st dikali ya ini e pangkat i omega t dt. Nah, ini bisa nih, bisa disatukan jadinya e pangkat min s min i omega ya, i omega t dt. Nah, dengan pembuktian modal pembuktian ketiga, nah ini s min a kan, jadi f s min a. Jadi kalau di sini s min i omega, maka hasilnya f s min i omega. Oke. Tapi lebih ke sini sih, arahnya itu lebih ke sini. Ini tuh ibaratnya
Kalau sebelum-sebelumnya ada pengali FT, di sini FT-nya itu bisa kita anggap itu dikali 1. Jadi FT-nya itu 1. Jadi kita tahu jika FT-nya itu 1, misalnya FT sama dengan 1, maka Fs-nya itu di pembuktian awal kita dapatkan 1/S. Oke? Akan tetapi ini bakal menjadi S min I omega sesuai ini. Kan ini FT-nya itu 1 ibaratnya. Nah, kita dapatkan Fs-nya itu 1/S. Nah, akan tetapi di sini itu S min I omega. Jadi nanti hasilnya itu 1/S min I omega. Oke. Jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap E I omega T, kita dapatkan ini. Tapi ini bisa disederhanakan. Kita kali sekawan aja, S plus I omega dibagi S plus I omega. Ini kan sama dengan 1 kan. Nah, tapi kita dapatkan nanti S plus I omega dibagi yang bawah ini hasilnya S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi kalau dilanjutkan ini menjadi di bawah saja. Lanjutkan S dibagi S kuadrat plus omega kuadrat ditambah I omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Ya, kita lanjutkan ke bawah. Kita tahu bahwa E pangkat I min E pangkat I omega T itu merupakan cos omega T plus I sin omega T. Nah, jadi kita bermodalkan pembuktian keempat, kita bisa melakukan transformasi Laplace terhadap salah satunya lalu dijumlahkan. Jadi kita lakukan transformasi Laplace terhadap cos omega T ditambah kita lakukan transformasi Laplace terhadap I sin omega T. Oke. Nah, uniknya di sini hasilnya itu ya ini, hasilnya ini. Kita ambil saja hasilnya. Nah, kita perhatikan aja. I di sini itu kan bisa keluar kan? I di sini. I ini bisa keluar di sini. Nah, kita dapat kesimpulan nih. Jika kita ini kan tadi ya kita tulis ulang aja. Dapat kesimpulan. Jadi kalau kita melakukan ini, kita melakukan transformasi Laplace terhadap cos omega T, hasilnya itu S dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Tapi jika kita I-nya itu bisa diabaikan ya. Jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap sin omega T, maka hasilnya itu omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, kesimpulan baru nih buat yang kelima. Berarti kita melakukan transformasi Laplace terhadap cos omega T, maka hasilnya S kuadrat S dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, jika kita melakukan transformasi Laplace terhadap sin omega T, maka pengali sudutnya yang ada di atas omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Oke. Ini kesimpulan penting. Oke. Ya, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.